lawatan Prabowo ke luar negeri. Pertama ke Cina, lalu ke Amerika. Menurut lu gimana, Wo? Gibran ini melanggar konstitusi. Masih saudaranya Bakri kali ya? Iya, betul. Iya. Yang bener nih. Halo Logikers, jumpa lagi sama gua Widi Grafias dalam Logika Bicara Podcast yang sudah hampir 1 abad ini vakum. Kenapa vakum? Karena kita sedang berberes pindah kantor. Jadi ternyata pindah kantor butuh. Tapi nggak ke IKN kan? Pengennya ke IKN. Ternyata IKN, ini kamu nakal. Akhirnya kita terdampar di daerah Bangka Kemang. Logikers, kita baru pindah di daerah Bangka dan alhamdulillah kita mau mulai lagi konten Logika Bicara. Kenapa kita mulai lagi? Karena kayaknya Logika Bicara harus bicara secara logika lagi nih, menyikapi situasi nasional belakangan ini. Nah, pas sama domisili kita di Bangka. Di Bangka. Bangke apa Bangka? Tua Bangka. Bangka. Oke, Logikers. Kita akan jumpa lagi di episode hari ini dan next-nya kita juga akan mengonten atau kita akan mengeluarkan konten lagi terkait situasi nasional yang ada di bangsa kita. Nah, kalau kita mau jujur, bangsa kita sekarang sedang berbahagia, happy ya. Happy pertama adalah karena Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah dilantik jadi presiden dan wakil presiden. Bahkan ini udah masuk hampir 1 bulan ya. Hampir 1 bulan karena kan tanggal 20 mereka dilantik. Nah, ini sudah hampir tanggal 10-an ya, tanggal 11 ya. 11. Nah, artinya ini sudah mau memasuki 1 bulan kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Logikers, kita tahu bahwa dalam periode Prabowo Gibran ini banyak sekali janji-janji kabinet Merah Putih untuk merubah, memperbaiki bangsa kita, meskipun ada yang dilanjutkan. Tapi memang pasti masyarakat berharap kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo dan Gibran ini bisa memperbaiki situasi bangsa kita, terutama ekonomi, ya kan. Nah, kita coba membicarakan tentang kepergian ya, bukan kepergian. Bahasanya adalah kunjungan Presiden kita Prabowo Subianto ke beberapa negara. Dan ini adalah perdana seorang presiden terpilih melakukan kunjungan di 1 bulan pertama. 1 bulan pertama. Ini luar biasa. Mungkin presiden-presiden sebelumnya masih menunggu untuk ini ya, untuk untuk konsolidasi di mapping dulu. Ya, di dalam ya. Tapi luar biasa nih, presiden kita malah keluar negeri. Yang pertama dikunjungi oleh beliau adalah Cina. Beijing atau Tiongkok kalau Tiongkok. Ketemu presiden Cina, Xi Jinping, dan terjadilah obrolan hangat yang konon kabarnya dari obrolan itu Presiden Cina berjanji untuk membantu program makan bergizi gratis. Nah, ternyata makan bergizi ini tidak bisa di-cover sendiri oleh APBN, oleh pemerintah. Anggarannya terlalu besar memang. Gua sekarang sudah bersama temen gua, Bowo. Nah, ini adalah orang lama kalau di podcast kita, Logika Bicara. Beliau ini sebenarnya seorang pengamat ya. Seringnya mengamati doang. Padahal beliau ini sudah banyak yang menawarkan diri menjadi staf sus, jadi komisaris, tapi beliau menolak. Luar biasa. Kumis Aris. Oke. Salah denger ini. Nah, karena sudah sama Bowo di episode perdananya Logika Bicara, kita mau membedah membedah semua hal tentang bangsa kita. Yang pertama adalah kepergian atau lawatan Prabowo ke luar negeri. Pertama ke Cina, lalu ke Amerika. Menurut lu gimana, Wo? Kalau gua sih melihat bahwa kunjungan Prabowo ke luar negeri ini
Prabowo paham betul tentang geopolitik yang terjadi saat ini, gitu. Antara BRICS sama G20, G7, gitu. Coba melepas dominasi Amerika, gitu, supaya dolar ini tidak bisa mengatur mata uang negara dunia ketiga, gitu, negara-negara berkembang, kan begitu ya? So tahu nih, Gikers. Ini menarik, dengan diutusnya Pak Menlu Sugiono ke BRICS itu supaya Indonesia masuk ke dalam komunitas BRICS itu kita tahu bahwa utang kita ini kan dalam bentuk dolar, gitu kan. Nah, Prabowo tuh punya strategi yang cukup jitu untuk melepas dominasi dolar, gitu. Nah, lantas kunjungan pertama Prabowo ke China itu sebetulnya dalam rangka apa ya? Dalam rangka untuk melepas dominasi itu, dominasi Amerika. Bisa nggak nguatin rupiah sama dolar? Kira-kira menurut lo, Bro? Kalau menurut gua sangat bisa sebetulnya, ada peluang gitu. Mudah-mudahan ya. Dolar semoga dolar bisa turun dari angka 15.000. Didodol melar. Didodol melar, ya kan. Kalau bahasa Jawa didodol apa namanya tuh? Melar, ya. Semoga bisa melar aja. Canda aja ini. Ngomong serius. Nah, tetapi begini yang dikhawatirkan oleh sejumlah pihak, ya kan, ada perjanjian juga antara Perdana Menteri Lee dengan Prabowo. Prabowo juga punya komitmen dengan Xi Jinping, gitu, bahwa China ini punya skenario jahat sebetulnya. Gitu. China ini punya skenario jahat, ya. Pertama kita lihat empiriknya ketika di era pemerintahan Najib Razak di Malaysia, dulu Perdana Menteri Najib Razak, itu Xi Jinping melakukan komitmen, melakukan kerjasama dengan Malaysia untuk membangun dermaga di daerah Johor Selatan. Dalam waktu yang sama, itu Xi Jinping juga melakukan kerjasama dengan Indonesia di era pemerintahannya Pak Jokowi waktu itu untuk membangun dermaga. Jika pembangunan itu dilakukan secara bersamaan akan membentuk gerbang, namanya Gerbang Malaka. Jadi siapapun yang akan menguasai perdagangan dunia ya harus menguasai Malaka, gitu, termasuk Laut Cina Selatan. Ini antara Indonesia ke Malaysia sudah ada. Nah, lantas ya Najib Razak kan keburu dilengserin oleh koalisinya Mahathir Muhammad dengan Anwar Ibrahim kala itu kan. Nah, lantas penggantian kepemimpinan di eranya Mahathir dievaluasi lagi. Johor Selatan kemudian dibatalkan. Pembangunan dermaga di Johor Selatan dibatalkan. Lantas Xi Jinping berpikir, kalau dibatalkan buat apa bangun dermaga di Indonesia, kan begitu. Nah, lantas gitu, alternatifnya adalah mungkin masih ingat peristiwa Rempang gitu kan. Rempang. Nah, Batam, nah itu Barelang ya kan, Batam, Rempang dan Galang ya kan. Nah itu ada proyek strategisnya China ingin bangun pangkalan militer di situ gitu. Nah dengan kemasan bangun industri kaca, Eco City segala macam. Tapi kalau kita lihat posisinya itu sangat berdekatan dengan Laut Cina Selatan, maka kekhawatiran kita ini kan kalau kita bicara dalam konteks geopolitik, kekhawatiran kita ya China akan memperkuat pangkalan militernya di daerah situ gitu. Nah, nggak jauh dari situ di Filipina juga ada kapal induknya Amerika kan. Nah, ini kekhawatiran kita apabila memang terjadi konflik gitu. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, hancur gitu. Nah, lantas dalam kesepakatan, balik lagi soal pertemuannya Prabowo dengan Xi Jinping, itu ada kesepakatan soal Nine Dash Line gitu. Nine Dash Line itu artinya klaim Cina atas wilayah Laut Cina Selatan gitu. Nah, dulu di eranya Riza Ramli ketika almarhum Riza Ramli ketika jadi Menko Maritim, ya. Ini Bang Rizal paham betul gitu bahwa kita ini harus dalam posisi netral. Pertama, kedua, kita harus menjaga kedaulatan kita. Oleh karena itu, almarhum
mengubah nama Laut Cina Selatan menjadi Kepulauan Natuna Utara. Supaya kita dalam kondisi yang kondusif. Ya. Apabila blok China sama blok Amerika ini bertikai gitu ya, kondusif. Karena kita punya batas wilayah yang jelas gitu. Ini didaftarkan di UNCLOS untuk mengubah nama itu menjadi Kepulauan Natuna Utara. Tetapi belakangan itu adalah menterinya Pak Jokowi yang mencabut berkas itu sehingga tidak ditindaklanjuti oleh UNCLOS. Nah, lantas ini yang menjadi kekhawatiran pada saat Pak Prabowo mensepakati soal klaim wilayah yang kita kenal namanya Nine Dash Line itu, gitu kan. Artinya posisinya Indonesia menjadi tidak netral di situ. Cuma kita nggak tahu nih apa skenario yang sedang dimainkan oleh Pak Prabowo. Di sisi lain juga hubungannya Pak Prabowo dengan Donald Trump cukup baik gitu. Jadi ketika Donald Trump terpilih jadi presiden, Pak Prabowo langsung direct gitu. Telepon langsung ke Donald Trump gitu. Nah, ini yang menarik di sini. Pak Prabowo di blok ini dia baik-baik aja hubungannya kan. Tapi di blok Amerika juga baik-baik aja. Padahal gitu. Ini dua blok yang berlawanan ya. Blok yang berlawanan. Blok gitu. China sama Amerika. Iya, betul. Tapi kita entah apa ya yang ada di benaknya Pak Prabowo gitu ketika ke China memohon untuk mensupport program makan bergizi gratis ya kan. Dari Xi Jinping yang kemudian ada komitmen Xi Jinping untuk membantu pendanaan. Kita nggak tahu nih apa dia yang sedang percaturan apa yang sedang dimainkan oleh Pak Prabowo. Nah, tapi kita yakin sih Pak Prabowo ini background-nya adalah seorang militer gitu kan. Nasionalisnya tinggi gitu. Ya sejauh ini sih aku melihatnya masih objektif aja gitu ya kan. Objektif aja. Jadi mungkin lagi bermain catur ya kan. Anak buah masuk ke kanan ya kan, nggak tahu pionnya mau sekak lawan kan, kita nggak tahu gitu kan. Ini serangan tiba-tiba nih pion biasanya. Nah ini gini bro, ini kan problemnya ternyata di beberapa atau di media sosial ya. Itu justru malah beredar anggapan bahwa kenapa minta bantuan Cina lagi, padahal ini masih di sosial media ya, kita ngomongin sosial media. Padahal banyak negara-negara yang kurang beruntung kalau mendapat bantuan dari Cina. Nah betul, kita ambil contoh kasus ya Sri Lanka gitu ya. Sri Lanka itu kan presidennya sampai terusir paksa dari istana gitu ketika terjadi gelombang perlawanan rakyat gitu kan. Gotabaya Rajapaksa terpaksa harus meninggalkan istana gitu, menyelamatkan diri. Ini sebetulnya jebakan Cina ini nih, Sri Lanka nih harus menjadi empirik sebetulnya. Karena Cina begini, polanya ya, dia akan meminjamkan uang kepada negara-negara peminjam gitu seperti Indonesia atau Sri Lanka gitu. Dengan harapan bukan mendapat bunga yang tinggi, bukan, tapi dengan harapan mendapat aset. Gitu. Nah ini sebetulnya terjadi di Indonesia ya, kasus kereta cepat Indonesia-China kan, KCIC gitu, Jakarta Bandung. Itu kan awalnya B2B bro gitu. Sama beberapa tambang di Indonesia Timur. Betul, Morowali segala macam gitu. Itu awalnya begitu, apalagi sekarang kan dibuka gerbang seluas-luasnya, dikasih karpet merah untuk investor China kan, berapa miliar US dollar gitu komitmennya. Nah ini yang menjadi kekhawatiran kita sebetulnya gitu. Nah empiriknya banyak lah, kayak pos polisi China itu legal loh sebetulnya di Morowali gitu. Karena ada regulasinya dibentuk oleh Jokowi kala itu. Mulyono. Nah, ini bahaya gitu. Sebetulnya menjadi ancaman kita. Tapi ya sampai sejauh ini sih gua masih objektif lah melihat Prabowo gitu. Mengingat bahwa memang konten-konten sosmed itu mengkhawatirkan posisi Indonesia kalau
mendapatkan bantuan dari Cina akan ya. berdampak negatif. Nah, kita lagi-lagi seperti lu tadi ngomong bahwa harapan kita menaruh kepercayaan sama presiden supaya punya strategi. Betul. Kalau memang masyarakat khawatir akan terjadi hal-hal serupa seperti negara-negara lain yang mendapatkan bantuan dari Cina, mudah-mudahan presiden kita tidak demikian, karena presiden kita tahu nasionalis, cinta tanah air, seorang tentara. Dan itu sebetulnya terbukti loh, Prabowo kepeduliannya terhadap rakyat-rakyat kecil gitu. Itu terbukti di program bukan sebetulnya tidak masuk dalam program kerjanya dia, tidak termasuk dalam janji kampanyenya dia. Ini emes nih. Tiba-tiba Prabowo mengeluarkan kebijakan menghapuskan utang para nelayan dan petani. Itu luar biasa supaya ada peredaran uang ya kan. Tapi itu sudah terwujud. Sudah terwujud. Berarti sudah ada perpres atau biasa? Ya, sudah terwujud. Nah, ini emes nih. Memang tadi yang seperti gua bilang ya. Prabowo itu sedang memainkan catur, hanya dia yang tahu gitu. Strategi-strateginya, bidak catur yang akan dimainkan gitu. Hanya dia yang tahu gitu. Nah, makanya gua objektif ya sama Prabowo karena ada empirik gitu. Ketika dia baru menjabat sebagai presiden, di luar janji kampanyenya, dia hapuskan utang nelayan dan petani. Tapi gue teringat ya, 2019 ketika kontestasi Pilpres, itu kan salah satu tim ekonominya Bang Rizal gitu kan. Nah, 2019. Nah, ini sebetulnya pernah dilakukan oleh Bang Rizal di era pemerintahan Gus Dur gitu. Jadi ketika Bang Rizal menjadi Menko Equin gitu, kebijakan yang dilakukan dia salah satunya adalah menghapuskan utang para petani. Gitu. Karena apa? Nih misalnya petani, nelayan berhutang ya. Itu bank atau si pemberi pinjaman sudah dapat untung dari bunga. Gitu. Sudah dapat untung dari bunga. Jadi nggak ada kerugian negara di situ ketika ada kebijakan atau intervensi dari menteri, dari pejabat. Nah, kayaknya sih memorinya Pak Prabowo ini masih kuat gitu kayaknya gitu. Pernah dapat advice dari Bang Rizal. Oke. Gitu. Nah, kita ngomongin lawatan presiden ke luar negeri. Sudah banyak input maupun update dari Bowo. Nah, sekarang gue mau beralih ke situasi di dalam negeri. Di saat presiden melawat ke luar negeri, bertemu dengan presiden Cina, lalu kemudian presiden Amerika. Nah, hari ini, bro, di dalam negeri, saat tampuk kekuasaan diserahkan kepada wakil presiden sementara, Gibran atau wakil presiden kita membuat satu gebrakan. Wih, luar biasa. Logikers, ini luar biasa nih. Wapres yang kalian pilih, ya kan? Saat ini atau hari ini membuka yang namanya layanan lapor Mas Wapres. Wah, keren. Nah, Logikers tahu bahwa di pemberitaan media massa terlihatlah situasi saat lapor Mas Gibran dibuka pada hari ini dari jam 8 sampai jam 2 siang. Itu layanannya diikuti atau didatangi oleh banyak. Tapi kalau saya mau lapor Fufu Fafa bisa nggak tuh? Nah, itu silakan saja langsung lapor ke Mas Gibran. Fufu Fafa. Jadi ternyata berdasarkan pemberitaan di beberapa media yang kita coba baca ya, itu ternyata ada yang puas dan juga ada yang kecewa. Oke. Nah, soal puas dan kecewa kita nggak usah bahas terlalu dalam karena biasa orang boleh puas tapi orang juga bisa kecewa, ya kan? Kan nggak bisa manusia memberikan kepuasan seutuhnya kepada orang lain gitu kan? Pasti ada hal yang negatifnya. Tapi nggak ada masalah. Cuman yang jadi pertanyaan adalah kenapa lapor Mas Gibran padahal sebenarnya
menurut gua ya, Wok, harusnya lapor kepada pemerintah kata gitu Pak kan. Prabowo Ya, katakanlah entah Pak Prabowo atau Prabowo atau iya, Mas iya, Gibran, terserah. Yang jelas ini kan mewakili pemerintah. Apakah ini betul. wajar? Bagaimana menurut lu, Bro? Pertama, ya kan, kita apresiasi dulu lah gitu apa yang sudah dilakukan Gibran gitu, bikin program lapor Mas Gibran gitu kan. Kedua yang harus dipahami adalah ketika kontestasi Pilpres, Gibran ini melanggar konstitusi. Kita nggak lupa itu gitu kan, melanggar konstitusi. Artinya apa ketika dia bikin program itu lucu gitu. Misalnya kita yang punya masalah gitu, masa lapor sama penjahat gitu. Wapresnya kita penjahat ya, politikers ya. Lapor sama penjahat kan lucu gitu. Mas Gibran, Pertama saya itu, belain. ya kedua, ketiga gitu kan. Pak Prabowo kan ada departemen-departemen yang untuk menampung aspirasi masyarakat gitu, ada KSP segala macem, ya ada Hasan Nasbi gitu kan. Nah itu harusnya tupoksinya Hasan Nasbi untuk menyerap aspirasi masyarakat selama Pak Prabowo ini melakukan lawatan ke luar negeri, nanti dilaporkan ke Pak Prabowo kan begitu ya kan. Nah keempat ini kan bukan tupoksinya Wapres sebetulnya. Ya kan, tupoksi Wapres apa sih? Cuma etalase doang gitu kan. Decision maker ya tetap presiden. Kalau masyarakat ngelapor ya kan, apa bisa Wapres melakukan eksekusi di situ? Oke, saya mau Kan belain gitu. Mas Gibran nih. Ternyata kalau tadi Bowo menyebut Hasan Nasbi, ternyata Hasan Nasbi dari apa? Dia apa sih, kantor komunikasi presidenan ya? Ya. Oke. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi justru menyatakan Presiden dan Wapres adalah satu kesatuan. Jadi kalau misalnya ada hal yang dilakukan oleh Wapres Gibran, artinya itu memang satu kesatuan sama Presiden Prabowo. Tapi jangan pakai slogan lapor Mas Gibran. Wapres gitu. Seolah-olah dia mengklaim bahwa selama Pak Prabowo ini melakukan lawatan, dia yang berkuasa penuh gitu kan. Tapi memang betul. Nggak bisa. Mas Wapres. Itu kan Pak Prabowo ini kan dalam rangka tugas ke luar negeri. Bukan berarti dia lengser dari kepemimpinan, kan begitu. Tapi bisa aja. Nggak usah pakai nama Mas Wapres, Tapi jangan logiker klaim ya. sepihak. Bisa kan aja gitu ya. Pak Prabowo bisikin Mas Gibran. Mas Gibran, titip ya Indonesia. Takut saya ada apa-apa di luar. Titip ya kan? uang aja sini. Takut ada apa-apa sama saya di luar. Iya. Titip Indonesia sama Mas Gibran. Ada. Siap Pak Prabowo. Ya, bisa jadi. Mas sama pupu papa ya kan. Oke. Jadi menurut lo ini nggak wajar? Nggak wajar ini. Oke, kalau menurut gua wajar-wajar aja. Iya. Toh, Mas Gibran kan memang Wapres, punya kekuasaan saat presiden melawat, saat presiden berhalangan, dia punya kekuasaan penuh. Tapi ya Mas Gibran tolonglah ya, jangan diambil semuanya gitu kan, repot. Ya Tapi kan dia nggak punya kapasitas untuk melakukan eksekusi kan gitu. Oke, berarti atau Logikers, memerintah menteri-menteri kan gitu. Penting nih, Logikers harus tahu bahwa lapor ke Mas Wapres. Nah, Mas Wapres ini mungkin saja akan flow-nya nih dari laporan itu akan diserahkan ke menteri-menteri. Misalnya soal atau jangan-jangan ini bagian dari skenario kudeta terselubung kan. Jangan Mas Gibran. Jangan ya Mas, jangan. Jadi gue inget tuh waktu ada podcast Bu Koni ya. Koni dia Rakudini apalah Bakri gitu kan. Masih saudaranya Bakri dia. Iya. Betul. Iya. Yang bener nih. Hoax nih. Prank. Yang penting dia bilang cuma berapa tahun? Cuma 2 tahun gedenya. Mudah-mudahan enggak ya, guys. Ya, kita berdoalah supaya Pak Prabowo ini sehat selalu ya kan, diberikan umur panjang ya. Karena yang paham soal geopolitik ya Prabowo ini. Prabowo yang paham soal Indonesia
Indonesia. Mas Wapres. Wah, gile. Nah, Iya. kenapa paham soal Indonesia Iya. Mas Wapres? Karena 10 Iya. tahun ayahnya sudah berkuasa di Indonesia. Iya. Jadi diteruskan oleh Mas Wapres. Iya. Makanya program Lapor Mas Iya. Wapres ini konon katanya Iya. dalam melanjutkan programnya Pak Jokowi. Yang waktu itu terbengkalai. Nggak terjadi. Terjadi. Ya. Nah, mungkin Kayak SMK. Ya. gitu. SMK nggak ada emang. Iya. Nggak ada. SMK sampai lengser nggak ada. Ya. Ya, mungkin Halu itu program Halu. Ya. ini SMK nih Iya. sekolah ya berarti. Iya, sekolah ya kan. Menengah kejuruan. Masih mending ini dong Prabowo tuh ya nggak, real konkret, mobilnya ada gitu. Oke. Ya, Yang terakhir nih. Mm-mm. Ini yang terakhir soal ini bangsa kita saat ini sedang menunggu gebrakan Pak Presiden dan Mas Wapres soal korupsi ya kan. Betul. Korupsi, ada korupsi. Banyak tuh korupsi yang sekarang lagi ungkit-ungkit, dikeluarin semuanya. Diberantas ya. Mau diberantas. Katanya memang Betul. Presiden Prabowo ini memang pengen memberantas korupsi. Jadi semua yang masih ada kaitan dengan kasus-kasus korupsi semua akan dikeluarin semua. Dan kemudian yang ini rame lagi selain korupsi ya, rame soal judi online. Nah, kita sempat shock ketika kita lihat gebrakan Pak Prabowo ya. Banyak kasus-kasus korupsi, bahkan kasus korupsi yang kemarin lama-lama udah mulai tuh beresin gitu ya. Nah sekarang ternyata judi online keluar. Gitu iya. Ini ada apa ini? Sebetulnya gini. Nggak usah ditutup-tutupin ya, dikeluarin aja. Ya. Ini penutup yang manis buat podcast kita. Sebetulnya ya kan masalah judi online ini dari zaman teknologi kita udah mulai canggih, internet kita udah mulai masuk ke hampir semua wilayah Indonesia. Itu sudah terjadi judi online. Jauh sebelum itu juga ada, ya kan, teknologi belum berkembang gitu kan. Betul. Setiap kita nonton layar tancap ada judi koprok tuh namanya gitu. Udah ada. Nah, masa konvensional sama masa digital. Iya, konvensional. Jadi kalau dulu mesti nulis, ya kan. Sekarang pakai jempol. Betul. Nomor polisi berapa nih? Ya, ntar dipirit gitu. Wah, masih konvensional. Di kuburan. Nah, terus sekarang ini kan sebetulnya sejak 2014 itu judi online tuh udah mulai dilirik oleh penguasa gitu ya, bahwa ini putaran uangnya cepat, besar gitu. Nah, dulu kan di eranya Pak Tito gitu, sempat dibuat Satgasus Merah Putih gitu. Tujuannya itu memberantas itu. Tujuannya berantas ya kan. Tapi faktanya waktu kasus Ferdy Sambo kan terungkap bahwa konsorsium 303 ini dimainkan oleh Wercok lah ini kan, oleh Wercok. Gitu. Nah, ini karena uangnya itu sampai ratusan triliun loh. Sebetulnya gitu. Ratusan triliun. Sebenarnya gue teringat sama Gubernur Ali Sadikin ya. Dulu kalau nggak salah pernah melegalkan perjudian ya? Betul. Untuk kemaslahatan umat. Jadi eranya Pak Ali Sadikin ya itu di klaster gitu. Misalnya kalau orang ya buaya darat kayak lu gitulah. Mau nyari udah ke laut PSK. Mau nyari darat lagi ke laut gua. Laut ya. Jadi mau nyari PSK tuh tempatnya ada di Keramat Tunjang. Iya, betul. Gini. Jadi diarahi di klaster. Jangan liar ya. Iya, jangan liar di klaster. Orang mau main judi di Raja Mas gitu, di klaster gitu. Nah, itu tujuannya apa? Untuk meningkatkan PAD, ya, pendapatan DKI. asli daerah gitu. Kala itu Pak Ali Sadikin kan memang didemo oleh
kaum ulama gitu ya. Gitu. Jawabnya Pak Ali Sadikin apa? Ente pulang dari sini jangan injek tuh aspal. Aspal tuh dari uang judi sama uang lendir. Gitu. Itu benar gitu. Maksudnya kalau dibuat regulasi kayak di Malaysia ya, kita tahu lah namanya Genting Island. Itu masih wilayah Indonesia. Itu kontribusi uang judi untuk negara Malaysia gede itu. Gede gitu. Maksudnya kalau dibikin regulasi masih setengah hati, dilarang judi online, faktanya masih beredar gitu kan. Hanya menguntungkan para pejabat dan para penegak hukum gitu kan. Dijadikan alat bargaining kan begitu ya kan. Itu uangnya gede tuh. Waktu Satgasus Merah Putih terungkap itu ya kan, Ferdi Sambo mengelola konsorsium 303 gitu. Ya untuk pemenangan ini kan Mulyono. Ya, dulu. Itu nggak salah. Oh, berarti gua waktu udah jadi tim ses dapat duit dari situ dong. Iya. Gitu ya. Tapi kan uang nggak ada level haram sama halal kan. Itu dia tuh. Iya. Coba ntar gue cek ya, ada labelnya kalau ada. labelnya. Soalnya MUI nggak masuk ke ranah itu gitu. Tapi benar, memang apa namanya, itu duit gede. Artinya kalau gede dulu itu. konvensional, dulu kan pribadi-pribadi aja, Betul. orang bandar-bandar aja biasa kan. Betul. Nah karena ini peredaran uangnya gede, makanya dikelola. Dikelola. Nah yang ngelola ini ya mungkin kita tahu Logikers lah, paham lah ya yang ya ngelola kan. siapa. Tapi sebenarnya tinggal kebijakan pemerintah ya. Mengelolanya itu untuk Betul. apa, untuk siapa, dan bagaimana kan kitanya nggak tahu. Betul. Nah, betul. Logikers, ini bukan yang terakhir, tapi ini juga bukan yang pertama buat kita untuk membahas banyak hal di bangsa kita. Tapi kasus judi online ini adalah penutup manis buat podcast kita, podcast perdana kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa gara-gara judi online banyak warga Indonesia, bahkan ASN atau dulu namanya PNS, bahkan orang-orang yang ekonominya belum tentu mapan, justru bermain judi online yang akhirnya membuat banyak orang jadi miskin. Orang yang tadinya cukup jadi tidak cukup. Ya. Orang yang sudah punya pekerjaan jadi tidak punya pekerjaan. Kenapa? Karena banyak juga orang-orang yang akhirnya dipecat oleh oleh Kementerian Komdigi ya. Komdigi. Komunikasi digital. Ada beberapa staf ASN, bahkan staf sus dan lain sebagainya akhirnya dipecat gara-gara terlibat kasus judi online. Yang konon katanya dia adalah bukan bandar tapi operator ya. Operator. Nah, kita sebagai manusia yang memang pasti serba kurang kalau memang ingin bermain judi online, berpikir-pikir dahulu karena ternyata menurut informasi yang saya dapat dari sahabat saya sendiri yang juga pemain judi online, ternyata dia mengakui bahwa judi online itu tidak bisa membuat dia kaya, tapi justru membuat dia ketagihan dan boleh dihitung kalau dia sadar uang yang dia putar untuk bermain judi itu malah melebihi apa yang dia dapat dari judi online itu sendiri. So, Logikers jangan sampai terjebak, terjerumus Lingkaran setan ya. dalam hal-hal yang negatif. Thank you brother. Wow. Siap. Mudah-mudahan kita bisa ngonten lagi. Dan Logikers, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Masih bersama saya, Widi Grafias. Kita akan bahas banyak hal yang terjadi di bangsa kita. Jangan lupa like, subscribe, dan ingat muka gua dan muka Bowo. Jangan dilaporin ya. Nah. Oke, sampai jumpa lagi. Lapor Pak Wapres boleh ya? Lapor Mas Wapres. Sampai jumpa lagi Logikers. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.